pengalaman kita, Indonesia, respons, saya mohon maaf, awal-awalnya respon pemerintah relatif lambat dan terlambat. Mungkin karena sungkan sama Tiongkok, ya kan, karena itu terjadi di Wuhan, Tiongkok, banyak pejabat takut nyinggung Tiongkok, pada dasarnya sungkan. Nah, memang bangsa kita ini tidak biasa untuk melihat ke depan. Kita biasanya sibuk ngomongin apa yang terjadi hari ini, yang current, tapi tidak biasa melatih diri kita untuk melihat ke depan, langkah-langkah apa dan sebagainya. Nah, kalau soal ekonomi, tanpa corona pun ekonomi Indonesia 2020 bakal anjlok ke 4%. Karena mabok utang, ya salah urus. Ada makroekonomi yang semua indikatornya, current account dan lain-lain termasuk primary balance itu negatif, dan tapi rupiahnya masih kuat karena didoping dengan pinjaman luar negeri yang mahal. Sampai itu staf khusus presiden katanya muda-muda pinter-pinter bikin dong mana yang efektif caranya, mana yang tidak, ya kan, sehingga nanti kalau kejadian lagi kita tinggal cabut itu dokumennya, SOP-nya, laksanakan tanpa perlu rapat dan koordinasi. Jadi kayak petinju, kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar, ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Kabar Harian mengabarkan. Kalau ingin maju, harus mundur atau dimundurkan. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut solusi agar Indonesia maju yaitu presiden mundur atau dimundurkan. Demikian katanya dalam wawancara channel YouTube Realita TV. Rocky mengatakan, Presiden Jokowi tidak mengerti secara akademis terlihat ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kas negara kosong, tetapi dijawab oleh orang nomor satu itu dengan hutang. Menurut Rocky, jika presiden tidak dimundurkan, pasti terjadi kekacauan. 3 bulan lalu tidak ada perubahan. Hutang dari 3 bulan lalu justru bertambah. Dasarnya adalah tax rasio bolong, BUMN yang default akan ditagih bulan September. Ia mengatakan publik mengacu laporan internasional tentang kondisi ekonomi karena keterangan pers istana tidak bisa dipercaya. Juru bicara presiden belepotan ngomongnya. Juru bicara presiden belepotan berbicara, KSP tidak ada konsep. Jika presiden mau bertahan ibarat pohon pepaya berbuah nangka. Dalam 5 bulan dipimpin orang yang sama panik. Demikian bukas Rocky. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadly Zon menyerang Presiden Joko Widodo karena pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Berbeda dengan Fadly, Fahri Hamzah justru memiliki optimisme lain terkait dampak COVID-19. Ia beranggapan gara-gara COVID ini global trade akan surut lalu ekonomi domestik yang akan naik. Dan itulah giliran dari koperasi dan UKM Indonesia. Demikian kata Fahri dalam keterangan tertulisnya Jumat. Fahri menilai selalu ada celah peluang yang dapat diambil. Menurut Fahri, industri yang bergeser ke manufaktur dapat membuat Indonesia mengatur peran koperasi dan UKM. Ia menambahkan COVID ini juga akan menggeser pusat pertumbuhan dan pelaku pertumbuhan dari kota ke desa, dari barat ke timur, dari konglomerat ke UKM, dari keuangan ke sektor real. Transaksi digital tetap akan meningkat, tapi terkait domestik dan produk sektor real. Fahri menilai kepemimpinan atau leadership berpengaruh dalam mewujudkan sebuah peluang. Dia juga mengajak agar setiap orang dapat mendorong peran koperasi dan UKM Indonesia. Selain itu, Fahri menilai terdapat pergeseran penting dalam persaingan ekonomi ke depannya. Hal ini menurutnya adalah pergeseran ekonomi darat ke laut. Ada satu lagi pergeseran penting yang akan menjadi game changer persaingan ekonomi ke depan, yaitu pergeseran dari ekonomi darat menuju laut. Indonesia adalah bangsa maritim dan pasti akan bisa memenangkan perang jika medan bergeser ke lautan. Diketahui, Fadly menilai pemerintah gagal menetapkan prioritas kebijakan dalam menangani pandemi. Kini, sebut dia, ada 2 masalah yang sedang dihadapi pemerintah, yakni pandemi dan resesi ekonomi.
Pemerintah terbukti lamban dan salah resep dalam mengantisipasi terjadinya krisis, baik terkait pandemi maupun eksesnya bagi perekonomian nasional. BPS sudah mengumumkan bahwa PDB Indonesia pada kuartal kedua kemarin minus 5,32%. Angka ini jauh lebih buruk daripada ekspektasi pemerintah yang sebelumnya memperkirakan hanya akan minus 4,3 hingga 4,8% saja. Selalu terlambat setelah minusnya dalam 5,3%. Jauh dari prediksi Bank Indonesia dan Menke bahwa IMF dan World Bank memprediksi sekitar minus 3,0% sampai minus 4,3%. Prediksi yang meleset dan tidak akurat. Terlambat antisipasi sejak munculnya pagebluk COVID-19. Padahal sebelum COVID benar-benar datang, para ekonom dari Indef sudah mengingatkan ekonomi Indonesia dalam kondisi bahaya. Bahkan Dr. Rizal Ramli, begawan ekonomi yang sudah punya track record menyelamatkan ekonomi setelah krisis moneter 1998, setahun sebelumnya sudah mengingatkan ekonomi Indonesia sudah lampu kuning. 6 bulan menjelang COVID-19 di TV One, RR juga mengingatkan ekonomi Indonesia sudah hampir memasuki lampu merah dengan indikator multi defisit dan perusahaan zombie yang gagal bayar. Pihaknya sependapat dengan Eko Listianto, peneliti dari Indef. Tanpa adanya COVID-19, sebetulnya ekonomi juga sudah melambat. COVID-19 ini hanya mengkonfirmasi atau mempercepat memang struktur ekonomi Indonesia rapuh. Kemandirian yang tidak dibangun dan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di dalam perekonomian akhirnya terkuak. Selain telat antisipasi, juga strategi penanggulangan pagebluk COVID-19 tidak jelas. Dari awal terlambat dan tarik ulur serta oper-operan antara pusat dan daerah. Begitu juga dengan strategi penanggulangan ekonomi. Pemerintah cuma cari aman, membentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang melanggar konstitusi, hak budgeting dan hak pengawasan dicuri dari lembaga legislatif dan yudikatif. Lucunya, kedua lembaga tidak merasa dicuri, bahkan menyodorkan. Malah memberi kekebalan hukum bagi eksekutif tidak bisa dipidana. Aneh, pemerintah atau lebih tepat DUMU untuk sosialisasi digunakan buzzer, influencer, dan para artis yang tidak tahu menahu tentang substansi. Presiden Jokowi cuma mengeluh dan marah, dan marah lagi. 4 bulan berlangsung COVID-19, dana kesehatan dan bansos cuma terserap kurang dari 20%. Padahal sudah diberi ilmu kekebalan. Dan baru 4 bulan pada akhir Juli, Presiden Jokowi membentuk tim pemulihan ekonomi dan penanganan corona secara berlapis sangat birokratis. Telat lagi. Dan Jokowi juga tidak berani mengambil komando secara langsung dan diberikan kepada Ketum Golkar yang juga Menko Perekonomian. 4 bulan selama COVID yang terus naik kurvanya, sepertinya sebentar, tetapi bagi ekonomi rakyat sangat lama penderitaannya dengan realisasi dana stimulus corona yang sangat sedikit. Padahal penyerapan stimulus yang cepat menjadi kunci bagi Indonesia keluar dari kondisi ekonomi yang berat. Percepatan penyerapan stimulus ini sekaligus akan memicu pertumbuhan ekonomi. Nyatanya yang terjadi menetes dan telat alias terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Telat dan telat. Strategi tambal sulam. Dari awal program unggulan Pilpres berupa kartu prakerja ditarik langsung menjadi program Corona. Karena memang tidak direncanakan untuk Corona, sekedar tambal sulam. Akhirnya mandek dan dihentikan karena memang berbahaya di kemudian hari. Lalu, setengah lobang dalam pertumbuhan ekonomi anjlok minus 5,3 baru muncul diadakan stimulus bagi-bagi uang Rp600.000 untuk PNS dan pekerja swasta dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah. Atau pengangguran yang mencapai 15 juta tidak kebagian. Gimana nasib mereka? Sementara gaji PNS ke-13 yang ditahan baru rencana akan diberikan pada bulan ini. Kemudian rencana stimulus untuk usaha menengah kecil 2,8 juta rupiah per usaha belum diketahui apa kriterianya. Pasti tidak akan semua kebagian, karena menurut BPS tahun 2019, usahawan di sektor informal sebanyak 55,7% atau
70,5 juta. Wow, jumlahnya banyak loh. Negara tidak akan sanggup.